barang-barang rejected. Ya, rejected artinya refuse, malah refuse itu seperti sampah begitu ya. Jadi kalau dikatakan refuse artinya itu sampah. Nah inilah sampah-sampah, kitab-kitab suci sampah yang hilang dan ditolak. Nah itu masuk di Al-Quran ya. Dan cerita-cerita itu ada di sana. Kan begitu ya ini. Jadi nanti kalau saudara mau pause ini videonya ya, coba nanti lihat ya, link ini banyak, ini ekstensif ya, linknya ini banyak saya buat supaya saudara bisa langsung ke sana ya. Jadi saya mau berbagi informasi ya, informasi inilah sumber-sumber yang ada di dalam Al-Quran begitu. Nah seperti saya katakan tadi itu bukan copy and paste ya, tapi dikutip sana cuplik sini sehingga nampak berbeda kan begitu. Nah itu yang saya katakan tadi itu dengan istilah Arabisasi. Artinya kutip cerita sana, cerita sini, bercampur dengan amalgamasi ya, masyarakat pada saat itu menjadi suatu cerita rakyat. Cerita rakyat itulah yang kemudian ya, cerita rakyat orang Arab ya, itu yang masuk ke dalam Al-Quran. Sehingga di Al-Quran sering dikatakan ya, ingatlah. Jadi cerita itu sebetulnya sudah ada di udara ya, di tengah-tengah masyarakat Islam, masyarakat Arab sebelum Muhammad lahir. Ya. Nah, kisah Abraham yang diselamatkan dari api dan Nimrod itu, ini ada ayat Al-Qur'annya tentang itu ya. Saya buat sumbernya, jadi banyak ya. Legend of the Jews lagi. Sulaiman bicara dengan semut di Al-Quran, misalnya di Quran surah 27, itu juga ada di Legend of the Jews. Ya. Cerita tentang Ashabul Kahf, ya, itu ada di Quran surah 18, itu dari Seven Sleeper of Ephesus, ya. Malaikat disuruh menyembah Adam, itu dikutip dari The Life of Adam and Eve. Nah itu yang saya katakan tadi, www.earlyjewishwriting.com, ya, Life Adam and Eve HTML, itu yang tidak ada di sana. Dan juga misalnya ada di Sefaria Sanhedrin 38a, ya, itu ada di sana. Ya, itu tulisan-tulisan daripada Sanhedrin, artinya rabi-rabi Yahudi, ya. Tentang rumah laba-laba, entah di mana ini. Banyak ya. Jadi saya mau menunjukkan secara ringkas saja ini tentang rumah laba-laba yang lemah dari Legend of the Jews lagi, ya. Ada Legend of the Jews volume 4, ya. Ini ada di sana. Jadi kalau saudara rajin nanti coba baca-baca ya. Ternyata memang di sana banyak ini. Yang ke-8 misalnya, yang ke-8 ini yang ke-7 ya. Misalnya cerita burung gagak ya di Al-Qur'an, Quran surah Al-Maidah 31. Nah, itu adanya di Pilker di Rabi Eliezer 21. Ya. Nah, ada juga membunuh Yahudi seperti membunuh dunia, dijiplak dari jurisprudens rabbinik Yahudi. Nah, ada itu di Sanhedrin, ada di Mishnah Sanhedrin 37a, ya, ada. Ya. Nah, sumber misalnya surah 3, 35, 37, ya. Ada New Advent bisa ditulis itu, ya. Ini ditulis di sana tentang Zakaria, ya, dan istrinya, ya. Dan Yohanes Pembaptis, di sana ada. Yesus tak disalibkan, diserupakan, itu ajaran Basilides. Ya, itu di paragraf 4 dari buku ini yang ada di bisa dapatkan di newadvent.org. Ya. Cerita misalnya di Al-Kahfi ayat 84 sampai 86, ya, Quran surah 18 tentang Dulkarnain, Gog dan Magog, itu juga ada di sana. Itu dari Romans of Alexander the Great. Nah, ini bisa dilihat, ya. Di wikiislam.net, Dulkarnain and the Alexander Romans, ya. Ya, memang kita baca banyak ya untuk bisa melihat ini. Mujizat Yesus menciptakan 12 burung seperti yang saya katakan tadi itu dijiplak dari Injil Gnostik, Infancy Gospel of Thomas. Ini ada di Gnosis Library, ya. Itu tadi linknya thegnosis.org. Itu saya sudah berikan tadi linknya, ya. Maria tinggal dan dibesarkan di bait Allah ketika kecil, itu adalah dari Injil Pseudo Matius, The Gospel of Pseudo Matthew. Ini ada di Gnosis ayat bab 7 dan 8. Ya. Nah, ini tentu ada di Al-Qur'an, ya, di apa namanya itu di Ali Imran, ya, ketika Maria istri Ali Imran itu berdoa bla bla bla, kemudian Maryam itu lahir, nah dia dititipkan ke
Zakaria dan tinggal di mana? Di apa namanya itu? Di monastery, ya, monastery apa sih bahasa Indonesianya? Ya, begitu. Ya. Saat letih dalam perjalanan Maria dan pohon kurma, ya, ada air di bawah kaki Maria itu, air mengalir seperti sungai, itu adalah juga the Gospel of St. Matthew, Gnosis, ya, chapter 20, bab 20, ya. Yesus bicara dalam ayunan ketika bayi, itu di Arabic Infancy Gospel of the Savior, itu ada di Gnosis. Ya. Paragraf pertama, ya. Ada in farab.htm, itu paragraf pertamanya, ada itu. Jadi masalah timbangan baik dan buruk, Quran surah 20-25, itu ada juga di early Jewish writing, Testament of Abraham. Ya. Ada, dan kemudian sudah pernah saya uraikan juga bahwa timbangan baik dan buruk itu ada di Egyptologi. Ya, sudah pernah saya bahas. Jadi sumber-sumber Islam itu, ya, sumber-sumber Islam itu amalgamasi dari berbagai sumber. Ya. Islam itu adalah amalgamasi daripada sumber yang dimasukkan kitab kusinya, yang akhirnya menjelaskan Allah itunya siapa, kan begitu. Nah, itu yang saya mau angkat hari ini. Jadi kalau misalnya ini bisa kita buka satu-satu, tapi nanti kalau ada pertanyaan itu ya kita buka. Tapi kalau misalnya saat ini kita hanya menunjukkan secara umum saja, ya, bahwa sumber-sumber Islam itu adalah udah ada sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, ya, bagaimana pendapat ahli mengenai ini, ya, kita bisa menunjukkan sumber-sumbernya. Nah, tapi kita bisa juga melihat mendengar apa sebetulnya yang dikatakan oleh ahli, misalnya Islamic study atau Arab study, ya, begitu. Nah ini saya mau kutip, ya, dari interview, ya, yang ada di Vision, itu adalah sebuah channel juga, ya, antara Dr. Reuven Firestone, ya, Dr. Reuven Firestone, yang pernah saya kutip, ya, mengisahkan bahwa pada posting yang lalu bahwa alif lam mim itu apa artinya, bahwa itu adalah sandi kode yang menunjukkan bahwa ya, salah satu diantaranya bahwa Muhammad itu adalah nabi yang buta, ya, tidak tahu apa kebenaran, kan begitu. Itu ada coba dilihat nanti posting saya di video yang lalu, ya, itu jelas sudah ada di sana. Nah, dokter yang sama, ya, dia adalah ahli Islamic Studies, itu yang diinterview. Nah, mengenai, saya mau fokus di video itu tentang sumber dan bagaimana Islam itu adanya, sumber Islam begitu. Nah, dia akan memberikan suatu pandangan yang berbeda, ya, berbeda di dalam banyak hal, tapi pada intinya masih sama, walaupun dia menggunakan bahasa yang lebih bahasa yang lebih halus begitu. Karena apa? Karena dia hidup di dalam suatu lingkungan yang dia ingin buat bahwa keberbedaan agama itu bisa kita lihat dari persamaannya, sehingga kita bisa mengatakan misalnya bahwa kita menyembah Allah yang sama. Kan banyak sekali orang-orang berpendapat demikian, ya, tapi itu bukan itu. Masalah itu adalah subjektifnya dia, ya. Tapi yang saya mau yang angkat itu adalah bukti-bukti objektif, ya. Apa yang dia katakan dari data-data, ya. Kalau misalnya apakah Islam itu